nanti silakan dicari preferensi terkait dengan MetaTrader. Ini tidak ada kaitannya dengan jual beli, hanya dasar harus difahami, ada platform yang harus dikuasai. Ya, selebihnya nanti kita masuk di materi pokok, yaitu materi analisa, materi manajemen resiko. Ya, saya akan mengawali dulu dari eh, bahasan utama, khusus bagi teman-teman yang baru mulai trading, bagi teman-teman yang masih awam sekali, maka jangan tergiur dengan profit teman di sana sini, jangan tergiur dengan promo di sana sini, apalagi menawarkan investasi yang dengan profit yang tinggi. Ya, omong kosong semuanya, pasti nanti akan jatuh. Lebih baik kita kendalikan sendiri, kita belajar banyak. Kalau kita masih ragu, maka tinggalkan, lebih baik tinggalkan, mendingan jualan yang kelihatan. Baik, saya awali dari eh, 3 hal pokok atau 3 penyangga utama, 3 penyangga utama di dalam trading. Kita awali dari 3 penyangga utama dalam trading. Namanya penyangga itu kalau hanya satu tentu akan sangat berbahaya. Ya, bukan tidak bisa, bisa, tetapi cukup berbahaya. Ya, kalau pilarnya ada 3, penyangganya ada 3, maka 3 ini kalau bisa kuat semuanya. Artinya apa? Artinya untuk menyangga itu mempertahankan biar yang disangga itu tidak jatuh, yang disangga itu tidak ambruk. Maka menjadi hal sangat penting, pondasinya ini, penyangga ini harus dikuasai, harus kuat sekali. Penyangga utama yang nomor 1 ini adalah terkait dengan manajemen psikologi. Trading, manajemen psikologi trading atau psikologi trading. Bahasanya gampangnya adalah kontrol emosi, pengendalian emosi. Kendalikan emosi kita. Bagaimana cara mengendalikan emosi? Ya, biar kita tetap berada di rel yang tepat, tetap berada di jalur yang lurus dan tidak bengkok ke sana sini dan tidak nyasar. Ini harus betul-betul kita pahami. Namanya psikologi trading. Yang pertama, kuasai dulu semua materi. Kalau nanti kita ajari terkait dengan teknikal, maka kuasai semuanya atau mantapkan semuanya. Kemudian belajarlah untuk disiplin. Disiplin ini apa? Disiplin ini kalau kita punya aturan main trading, maka gunakan. Ya, kalau itu sudah betul-betul cocok dengan kita, sesuai dengan karakter kita. Disiplin ini yang harus betul-betul kita utamakan. Yang kedua, untuk bisa mengendalikan dari manajemen psikologi ini, ya tentu penguasaan materi, ya penguasaan sistem trading atau trading plan kita atau rencana trading kita. Sebelum kita masuk, sebelum kita entry, sebelum kita memahami, maka siapkan dulu rencana trading kita seperti apa. Ibaratnya kalau kita mau membangun rumah, maka siapkan desainnya dulu. Semua didesain dengan rapi. Kalau tidak didesain nanti acak-acakan. Kalau didesain dengan rapi, tinggal mengikuti gambar yang ada. Kemudian yang ketiga, selalu gunakan target yang realistis. Target yang realistis. Target realistis bagaimana? Target yang mudah didapatkan dan masuk akal. Oke, disiplin, penguasaan sistem trading atau trading plan,
Kemudian tentukan target yang realistis. Target realistis ini tentu berhubungan dengan ketahanan, berhubungan dengan modal kita. Ya, biasanya rata-rata ini 0,5 hingga 2%. Target realistis kita 0,5 hingga 2% per hari. Apakah tidak terlalu besar itu? Di dunia trading ini masih masuk akal dan realistis. Berbeda kalau targetnya 100%, 200%. Ini bukan realistis tapi gambling tingkat tinggi atau spekulasi tingkat tinggi. Ya, nanti dalam kondisi yang market berbalik, ini berpotensi habis dalam hitungan cepat, ya, dalam waktu yang cepat sekali. Kemudian yang keempat, dari kontrol emosi, supaya emosi kita tidak meluap-luap, supaya kita bisa mengendalikan diri. Ya, karena paling penting adalah pengendalian emosi. Sejago apapun kita analisis, sejago apapun kita membaca pasar, tidak akan ada gunanya, tidak akan bertahan lama kalau kita tidak bisa mengendalikan emosi kita. Karena selalu haus dengan profit nanti. Ketika kita dapat 1.000, pingin 2.000. Ketika dapat 2.000, pingin 3.000. Memang wajar aja. Tetapi kalau kita tidak kontrol emosi kita, satu kali salah, selesai semuanya, bisa habis. Kemudian yang keempat, yang ke D dari manajemen psikologi ini, ya jangan lupa selalu batasi kerugian kita, batasi rugi. Nah, kerugian ini bisa kita batasi hingga 400 sampai 500 pip per transaksi. Per transaksi. Kalau di X atau di emas ya, nanti di yang lain boleh sama, boleh menyesuaikan. Atau kalau kita mudah bisa menggunakan persentase 2 hingga 5% dari modal. Contoh modalnya adalah 2.000. Modal kita adalah 2.000. Saya meresikukan 3%. Tidak masalah, artinya 3% dari 2.000 adalah $60. Sehingga modal 2.000 ini kerugian maksimal per transaksi adalah $60. Kalau sudah rugi $60, maka cut loss atau recovery. Batasi kerugian. Tidak ada seorang trader yang mampu bertahan lama, yang mampu profit dengan konsisten tanpa dia memahami batasan kerugian. Ya. Kalaupun dia bisa profit banyak, ya, peluang itu ada, profit banyak bisa saja. Tetapi yang jadi pertanyaan, bertahan berapa lama? Makanya kalau kita melihat di media sosial atau bahkan ada promosi-promosi dengan profit sampai 90% dalam hitungan menit, bisa profit 100% dalam hitungan jam, itu tidak menggunakan risk management dengan sehat. Berpotensi habis dalam hitungan sekejap nanti. Ya, perhatikan bedanya di sini. Ya, ketika kita sudah meresikukan terlalu tinggi, maka memang potensi profit besar, tetapi resikonya besar. Apalah gunanya ketika satu hari profit $1 juta, kalau pada akhirnya besok kita ruginya $2 juta. Ya, sama saja. Yang disampaikan di media sosial, artinya mungkin ada screenshot gambar-gambar profit, screenshot gambar-gambar yang WD dan sebagainya, itu kita perlu dipertanyakan berapa lama model-model seperti itu. Kalau cuma modal katanya 50, bisa jadi 50.000. Ya, ini namanya gambling tingkat tinggi. Saya tidak rekomendasikan untuk mengikuti hal-hal seperti ini. Kalau kita ingin betul-betul trading ini jadikan sebagai tambahan penghasilan yang bisa bertahan secara terus-menerus, bahkan bisa menjadi tumpuan kita. Jangan lupa batasi kerugian. Apapun kondisi pasarnya, selalu batasi kerugian. Yang terpenting masih dalam batas wajar, kita bisa batasi, ya.
Kalau masih wajar kita biarkan, kalau sudah mendekati batas kewajaran, cut loss semuanya. Jalan yang paling cepat untuk menyelesaikan market yang berubah arah adalah cut loss yang paling cepat. Ketika arah berubah, maka cut loss adalah satu-satunya jalan yang paling cepat di sana. Cut loss bukan berarti kita membuang begitu saja, tetapi maju satu langkah untuk mundur satu langkah untuk maju 3 langkah. Kerugian itu bisa kita jadikan sebagai bahan untuk introspeksi, untuk evaluasi, untuk selalu menerapkan manajemen risiko yang baik, kemudian psikologi yang baik. Karena psikologi ini berkaitan dengan kesabaran. Nah, kesabaran adalah bagian dari keberhasilan di dalam trading. Sabar apa? Sabar menunggu peluang yang tepat. Ketika pasar sesuai dengan kriteria trigger yang kita gunakan, atau sesuai dengan kriteria dasar yang menjadi sistem trading kita. Oke, berikutnya yang selanjutnya, ini yang keempat terkait dengan batasan kerugian. Nah, sekarang yang kelima, untuk mengendalikan psikologi kita. Jangan tolak rezeki. Ya, jangan tolak rezeki. Artinya apa? Artinya di dalam target yang kita sudah tetapkan di dalam satu transaksi, misalkan target kita 100 pip, ternyata hanya berjalan 60 pips, marketnya sudah berat, maka ini kita bisa close duluan. Profit kita close duluan. Artinya trading itu yang menjadi tujuan utama kita adalah mendapatkan keuntungan. Sehingga keuntungan ketika sudah memenuhi syarat itu atau mendekati dari target kita, maka kita bisa amankan dulu. Begitu kita amankan, sudah menjadi milik kita. Mau di withdraw, mau tarik tunai, terserah. Kemudian ketika marketnya masih berpotensi yang bagus, masih potensial, ya kita evaluasi kembali. Kita break sejenak untuk menenangkan pikiran kita, kemudian kita amati lagi, adakah di situ peluang lagi yang memenuhi syarat target dari trigger kita, dari aturan trading kita baru masuk kembali. Kita hanya akan trading ketika pasar itu memenuhi syarat dari sistem trading kita, bukan sewaktu-waktu, bukan ya dengan lot yang ugal-ugalan, tapi selalu melihat kondisi pasar. Misalkan kondisi Asia kita tidak cocok, ya sudah, kita masuk di Eropa. Kalau misalkan kita Amerika juga tidak cocok, ya kita cari yang menurut kita sesuai dengan karakter trading kita cocok di mana. Tidak semua waktu kita bisa lakukan trading yang potensial, dan tidak semua karakter candle bisa kita jadikan sebagai dasar untuk kita entry. Berikutnya yang keenam. Yang keenam adalah setia. Setia dengan sistem trading kita. Setia dengan sistem trading kita. Ya, nanti kita jelaskan bagaimana sistem trading itu bisa maksimal, bagaimana kita menentukan sistem trading itu. Maka ketika sudah menemukan sistem tradingnya, sudah menemukan aturan main dari trading itu yang sesuai dengan gaya kita, maka gunakan. Ya, gunakan secara terus-menerus. Sehingga kalau kita gunakan secara terus-menerus, kita asah terus-menerus, akan menjadi spesialis buat kita. Akan menjadi hal yang sangat mudah difahami, baik terkait dengan karakternya, terkait dengan kebiasaannya. Maka belajar setia dengan sistem tradingnya. Kemudian yang selanjutnya, yang ke-7, ikuti arah tren. Ikuti arah tren. Ikuti arusnya. Ya, secara kasat mata visualnya arahnya kemana? Kalau arahnya ke bawah berarti ikuti, fokus ke sell. Nanti triggernya milih yang mana yang kita bisa gunakan.
atau dasarnya untuk entry-nya apa nanti kita nanti siapkan. Yang terakhir adalah selalu sabar menunggu momen yang tepat atau menunggu peluang. Intinya di sana ada kesabaran. Ini sabar ini. Nah, ini adalah bagaimana kita mengendalikan psikologi kita. Satu, harus tahu ya, harus tahu bagaimana kita memahami atau menguasai namanya sistem trading. Kemudian disiplin, jangan tolak rezeki, batasi kerugian, ambil target yang realistis, setia pada trading kita, sistem trading kita, kemudian ikuti arah anginnya. Satu lagi sebagai tambahan adalah harus tahu ya, di dalam sistem trading tadi sebenarnya sudah kita jelas, sudah ada di sana namanya cara entry dan exitnya atau kriteria entry dan exitnya. Ini sebenarnya masuk di ranahnya sistem trading. Baik, berikutnya nomor 1 tadi psikologi. Yang kedua adalah money management. Money management. Sejago apapun kita dalam membaca pasar, tetapi ketika kita amburadul dalam money manajemennya, maka percuma saja, akan habis dalam waktu yang cepat. Money management ini lebih ditekankan pada bagaimana nanti mengendalikan ketahanan, bagaimana menentukan lot kita, bagaimana menguasai lot kita, bagaimana menguasai resiko kita ya. Money management biasa berdampingan dengan risk management atau manajemen resikonya. Yang utama tentu adalah lot, yang kedua resiko. Sudah. Bagaimana menentukan lot, bagaimana dengan resiko. Yang paling gampang menggunakan lot, ini ada pembaginya 20.000. Kita menggunakan ketahanan 20.000 pips. Ya, tentu lebih aman lagi menggunakan 50.000 ya. Tapi banyak di antara kita kalau kita terlalu jauh, terlalu panjang, lot yang didapatkan kecil dan itu sangat berat untuk didapatkan. Maka saya ngambil posisi dengan angka 20.000. Ini bukan tanpa alasan. Satu, memberikan angka untuk memancing biar teman-teman juga ada explore di sana, biar teman-teman bisa mengembangkan. Karena kalau disuruh ngambil berapa ketahanannya, tentu tidak punya basic di sana, tidak punya pengetahuan di sana, tidak punya pengalaman di sana. Maka saya gunakan yang 20.000 ini, biar nanti dikembangkan sendiri. Artinya 20.000 pip ini ketahanan. Ini pun tidak boleh overnight. Sehingga day trading kita itu 1 hari selesai. Day trading itu 1 hari selesai. Jam 00 usahakan clear. Jam 00 malam ya, jam 12 malam diusahakan sudah clear semuanya. Sehingga lotnya, kalau kita menghitung lot, ini modal kita dibagi 20.000. Ini menggunakan US dollar ya, bukan rupiah. Contoh misalnya saya menggunakan modal US dollar 60.000. Maka ketahanan kita 20.000, lot yang kita dapatkan adalah 3, maksimal adalah 3. Ini maksimal. Artinya maksimal itu apa? Kalau 1 kali digunakan berarti salah cut loss. Beda kalau kita menggunakan 1, kita menggunakan 2. 1 salah kita bisa recover 2, atau 1 bisa dijejer 3 kali. 1, 1, 1. Lot 1, lot 1, lot 3 kali. Maksimal adalah 3. Bukan 3 berjajar sampai 10. 3 berjajar sampai 10 berarti 30 pip. Nah, itu sudah kacau nanti. Oke, ini menghitung pipnya. Money management berkaitan dengan bagaimana kita menerapkan lot. Kemudian bagaimana kita menerapkan resikonya. Nah, kenapa terlalu besar ini? 20.000 ini terlalu kecil ketahanan kita. Ya, kalau asalkan kita paham dengan aturan mainnya,
20.000 lebih dari cukup untuk mengamankan modal besar kita.